Pertama-tama saya akan membahas sedikit mengulas tentang forex gitu Pak. Pada dasarnya forex ini adalah foreign exchange. Singkatannya ya Pak. Kalau secara terjemah bahasa Indonesianya ini pertukaran gitu Pak. Kegiatan menukarkan mata uang yang satu dengan yang lainnya secara terus-menerus untuk mendapatkan profit. Tentunya kita juga sudah mengenal peluang ketika naik dan peluang ketika turun. Maka di sini ciri khas forex adalah kita bisa bertransaksi dua arah. Komentar ya tentang forex sendiri dari kacamata John Paul ini yang tergabung dari para trader ini seperti apa gitu Pak? Oke. Kalau mungkin sebelumnya udah pernah ketemu sama saya, Bang Hendro. Ya. Jadi untuk kali ini kesempatan ini kita minta jawab yang belum kemarin Oke, bisa diperkenalkan mungkin Pak. Ini anggota John Paul dari mana? Pertemuan sebelumnya kita sempat lihat ada salah satu video scout trader. Nah ini lah scouternya. Jadi biar lebih clear dan ya basically pandangan forex kita biarkan Lori yang menjawab. Lori bagaimana Pak terhadap forex sendiri gitu? Sorry tadi pertanyaan detailnya gimana? Definisi forex itu sebenarnya dari kacamata trader seperti Pak Lori seperti apa? Oke, kalau saya pribadi forex itu ya salah satu investment instrumen juga ya. Jadi tempat dimana kita untuk investasi lah kasarnya. Cuman mungkin banyak trader yang melihat forex itu ada yang judi atau misalnya ada yang ini lebih melihat forex itu sebagai tempat untuk cari profit banyak gitu. Cuman balik lagi saya pribadi lebih melihat ini sebagai instrumen untuk investment gitu. Kira-kira dari Bapak dan Pak Hendro mungkin ada komentarnya forex. Forex yang paling menarik sih memang karena dua arahnya ya. Oke. Dua arahnya karena kebetulan dari pertama kita mengenal trading langsung forex. Oke. Saham cuma ada tahu-tahu sedikit lah. Ya. Yang paling menariknya di sini kan pandangan kita nggak ada satu hal tuh yang sifatnya selalu naik. Itu ya mindset kita aja. Misalkan bilang, emas itu selalu naik karena kita pegangin aja kita beranggapan emas selalu naik. Oke. Ya, tapi kalau misalnya mau kita bandingkan saham, katakanlah saham Astra deh, atau saham Bakri yang waktu itu kan heboh sekali tahun 2011. Iya Pak. Selalu naik, nyatanya kan nggak juga. Saat sahamnya lagi nyangkut, ya semua orang nyangkut dan belum tentu berani bermanuver. Dan saat nge-sell, mereka berarti kan definisinya loss. Sementara kita, kalau misalkan dibanding dari nilainya, peningkatan nilai mata uang, kita ngomong negara mana sih yang mata uangnya mau turun? Iya, betul Pak. Kalau kita bicara dari peningkatan nilai, jelas mata uang sebenarnya nilainya yang memiliki kecenderungan selalu meningkat itu mata uang. Oke. Dibanding sebuah perusahaan. Ya. You know? Dan dari situ tapi kan ada saat-saat tertentu di mana mata uang pun ada pelemahan lah. Ya. Dan saat melemahnya itu juga kita punya momen. Ya. Jadi kalau misalnya saya asumsikan bahwa forex ini terhadap lebih spesifikasinya ke mata uang, begitu? Ya. Oke. Kemudian dari mata uang sendiri kan kita sama-sama tahu dari setiap negara membutuhkan nilai tukar ya yang dibentuknya dalam mata uang, gitu ya Pak ya. Dan dari mata uang tersebut juga berpengaruh bisa bergerak harganya naik dan turun, tentunya ada faktor-faktornya. Ya. Oke. Kemudian dari nilai mata uang yang dianggap punya harga, otomatis di sini banyak peminatnya tentunya kan Pak. Ya. Dari Askap Sosial membahas forex market ini secara regulasi yang ada di Indonesia adalah ketika
para peminat melakukan pertukaran atau kita bisa bilang transaksi ya Pak ya. Secara regulasi itu adalah dari nasabah itu harus melalui pialang atau yang lebih dikenal umumnya itu broker. Kemudian dari pedagang, pialang, nasabah itu harus terdaftar di Bapepti, KBI, dan BBJ. Bapepti itu adalah sebagai yang mengatur aturan perdagangan berjangka atau yang sering kita kentalnya itu trading gitu Pak. Nah jadi dari sisi kacamata ASKAP, market itu adalah di pedagang posisinya Pak. Karena nasabah melakukan transaksi melalui jasa pialang yang sudah terdaftar dan anggota dari pedagang begitu Pak. Jadi kalau misalnya ada nasabah bertanya, saya sering menghadapi pertanyaan dari para trader gitu, Pak, saya kalau trading di ASKAP, ketika saya bid, saya lawannya siapa? Oh. Begitu Pak. Apakah lawannya ASKAP sendiri? Bukan Pak. Secara regulasi, kita hanya menyediakan jasa transaksinya saja Pak. Begitu. Kemudian, apa yang dilakukan trader bid dan asnya, itu yang menjadi lawannya adalah pedagang. Pedagang ini juga punya ciri khas yang lain gitu, di mana pedagang ini juga bisa ada connect-nya ke major bank lainnya yang di dunia gitu Pak. Maka di situ dibilang market, karena market maker itu sebenarnya adanya di pedagang, bukan di broker, bukan di pialang Pak. Nah seperti itu. Kira-kira kalau dari kacamata ASKAP, bagaimana menurut pendapat John Paul 77? Mungkin bisa diwakili Pak. Oke, kalau misalkan mengenai market maker sebenarnya tadi menarik ya. Iya. Orang seringkali kan udah langsung ini broker bandar atau bukan? Iya. Broker bandar atau bukan? Jujur nih ya, kalau bagi kita orang, kita lebih suka fight against market maker. Selama dia kuat nampung dana kita, ya udah kita fight. Iya. Dan basically semua broker itu adalah market maker kalau kita anggapnya. Oke. Semua cuma ada levelnya lah, gitu kan? Dari pialang harus ke pedagang. Iya Pak. Ya kan? Kalau di luar kondisinya dari broker harus ke liquidity provider. Ya. Liquidity provider harus ke major bank. Ya. Yang semuanya basically mereka melempar transaksi dan kalau dibilang melawan pedagang itu sebenarnya enggak. Oke. Saya buy. Oke. Dan Tori sell. Iya. Sebenarnya transaksi kita yang diadu. Oke. Jadi prinsip dasarnya forex trading ini sama seperti menekan angka pertumbuhan di suatu negara. Oke. Antara jumlah kelahiran Ya. sama jumlah kematian kan harus Balance. balance. Oke. Kalau ini nggak balance, ya nggak ada perdagangan jatuhnya. Oke. Berarti seperti itu dari kacamata John Paul 77 ya, bahwa Ya. sebenarnya yang dilakukan para trader ketika bid dan ask ini sebenarnya mengacunya kepada trader lainnya gitu ya Pak ya, atau pelaku Ya. pasar lainnya ya. Simpelnya ini kan semua soal supply and demand. Oke, supply and demand ya Pak ya. Permintaan penawaran ya. Oke, permintaan dan penawaran. Ya, makanya kalau kita perhatiin bid sama as Iya. selalu bergerak. Oke. Selalu asnya yang meningkat kan. Karena saat permintaan tinggi, ya udah harga otomatis mahal. Oke. Seperti pasti kita dapetin gold drop. Ya. Gold drop udah pasti asnya pasti panjang, tinggi Iya. sekali. Iya Pak. Karena kalau sampai semuanya beli, ya siapa yang mau jual? Iya. Ini harus Iya. di-balancing lagi. Oke. Kalau nggak ada yang balancing, nggak ada yang jual. Berarti itu mempengaruhi kepada spread ya Pak ya, di situ juga ya. Spread. Oke. Jadi kalau misalnya fix bagaimana itu Pak? Yang ngasih fixed spread inilah yang paling sakti sebenarnya. Oke. Bisa jelasin Pak kenapa? Loh, Karena saya terus terang dari sisi ASKAP sosial sering mendapat pertanyaan dari para trader yang di ASKAP. Kenapa spreadnya seperti ini Pak? Kenapa ini? Kenapa itu? Mungkin bisa dibantu. Indonesia terlalu kental sama gaya bandar. Oke. Kelamaan semua broker itu bandar. Dari mana sih permintaan dan penawaran bisa selalu sama? Udah nggak mungkin. Logikanya udah nggak dapet. Ya emang harga beli sama harga jual tuh emang harus ada selisih. Tergantung pasar ini semua. Bahwa pada dasarnya forex market seperti itu ya Pak. Kalau dari secara regulasi, dari trader, pialang, pedagang yang terdaftar di BPJ dan KBI sebagai pengawas dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi itu semuanya dalam regulasi disebutnya pasar SPA, perdagangan sistem alternatif gitu. Maaf,
sistem perdagangan alternatif, begitu Pak. Di forex itu tentunya menggunakan media, karena kita bisa lakukan transaksi ini secara online, yang dimana media yang secara umumnya dikenal itu adalah platform yang tampilannya lebih penuh dengan statistik ya Pak ya. Ciri khas dari platform untuk media transaksi ini adalah 3 kategori Pak. Jadi tampilan pergerakan harga terhadap falas atau mata uang ya. Antara lain yaitu di sini ada bar yang tampilannya seperti ini ya Pak ya. Ada candlestick yang secara umum sudah kita kenal, dan juga ada line.